Salam dalam kasih Kristus untuk seluruh jemaat dan simpatisan GKI Kediri dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya senantiasa berdoa bagi Bapak Ibu semua tetap ada dalam kondisi yang baik, sehat, dan di dalam sukacita semangat untuk menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Mari sebelum kita memulai seluruh aktivitas hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dan kita akan berdoa. Pagi ini ya Tuhan, kami siap untuk menjadi bejana tanah liat di tangan Tuhan, yang siap untuk diisi firman Tuhan yang akan melengkapi kehidupan kami, yang akan mendatangkan sukacita, dan yang akan meneguhkan iman kami, supaya dalam menjalani kehidupan, kami senantiasa hidup di dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan melalui firman yang akan bersama kami renungkan. Bersabdalah, sebab kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Sarapan pagi ini kita akan merenungkan tema membudayakan teguran kasih. Diambil dari 1 Timotius pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai yang kedua. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudara-saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam hidup menggereja, teguran kasih adalah hal yang wajar dan semestinya dilakukan tatkala kita menjumpai saudara kita yang berbuat kesalahan. Hanya saja dalam budaya timur, seringkali kita merasa enggan dan segan untuk menegur seseorang yang berbuat salah. Apalagi kalau orang itu lebih tua dari kita, atau orang yang dituakan atau dihormati oleh orang di sekitarnya. Alih-alih menegur dalam kasih, mungkin kita lebih memilih untuk diam, atau bahkan hanya berani omong di belakang. Padahal melalui sebuah teguran kasih, seorang yang berbuat salah bisa diingatkan dan mengalami perubahan jikalau yang bersangkutan bersedia menerima teguran kita. Teks hari ini berisi nasihat Paulus kepada Timotius terkait tanggung jawab sebagai pemimpin jemaat, yaitu untuk berani memberikan teguran kepada mereka yang berbuat salah. Menarik ketika Paulus menggambarkan kehidupan jemaat layaknya hidup sebuah keluarga, dengan menyebut orang tua sebagai bapa, perempuan tua sebagai ibu, orang muda sebagai saudara, perempuan muda sebagai adik. Gambaran ini hendak menolong Timotius agar ia tidak berada pada posisi yang sulit atau situasi yang canggung. Dengan melihat sesama, baik yang lebih tua atau lebih muda sebagai keluarganya sendiri, Timotius berada pada posisi yang bebas ketika ia harus menegur mereka yang berbuat kesalahan. Hanya saja posisi bebas ini tidak dalam artian bahwa Timotius bisa menegur seenaknya sendiri atau tidak tahu aturan, melainkan Timotius harus tetap menaruh hormat kepada setiap pribadi, baik itu yang tua maupun yang muda, siapapun itu, agar tegurannya didasarkan pada kasih dan hormat, bukan dengan kemarahan ataupun kebencian. Teguran itu disampaikan melalui cara yang pantas dan layak, bukan dengan mengumbar kesalahan atau aib di depan umum, apalagi mempergunjingkan kemana-mana. Karena tujuan sebuah teguran kasih ialah untuk membangun dan mengingatkan seseorang, bukan menjatuhkan apalagi menghancurkan kehidupan sesama. Bapak, Ibu, dan Saudara, nasihat Paulus ini berlaku juga bagi setiap kita yang adalah jemaat Tuhan kini dan di sini. Oleh sebab itu,
kita harus membudayakan teguran dalam kasih, baik dalam hidup berkeluarga maupun dalam hidup gereja kita. Saya yakin bahwa tidak ada seorang pun yang tega mempermalukan atau menjelek-jelekan keluarganya sendiri. Kita semua adalah keluarga di dalam kasih Kristus. Jauh lebih bijaksana dan membangun jika kita berani menegur seseorang yang berbuat salah daripada hanya diam atau melemparkan tanggung jawab itu pada orang lain, apalagi kalau hanya sebatas bisik-bisik di belakang. Oleh sebab itu, mari kita saling menegur di dalam kasih, agar kehidupan kita dan sesama dapat mewujudkan kasih Allah yang memulihkan dan memperbaharui kehidupan setiap kita. Amin. Mari Bapak Ibu bersama kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, sebab Engkau menempatkan kami sebagai bagian dari sebuah keluarga. Oleh karenanya ya Tuhan, ajarilah kami untuk berani menegur sesama kami yang berbuat kesalahan, tapi juga kami pun bersedia untuk ditegur ketika kami berbuat kesalahan, sehingga kasih Allah itu boleh mewujud di dalam kehidupan relasi kami, kasih Allah yang memulihkan dan memperbaharui kehidupan setiap kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami pun juga hendak berdoa bagi orang tua kami, warga usia lanjut. Tuhan, Engkau mengaruniakan umur yang panjang dalam kehidupan mereka. Dan kami meyakini bahwa Tuhan juga yang senantiasa akan memeliharakan kehidupan mereka. Tuhan, limpahkanlah sukacita dan damai sejahtera, sehingga hati dan pikiran orang tua kami ini dipenuhi dengan syukur, dan mereka boleh menjalani kehidupan dengan semangat dan berpengharapan pada iman mereka kepada Kristus. Oleh karenanya, kami mempercayakan orang tua kami, warga usia lanjut ini, dalam tangan kasih, anugerah, dan pemeliharaan Tuhan saja. Dan pagi ini kami siap untuk memulai seluruh aktivitas kami. Maka Tuhan berkatilah supaya segala sesuatu yang kami lakukan, yang kami kerjakan dan kami usahakan, di sanalah berkat Tuhan hadir, mencukupkan dan memelihara kehidupan kami bersama dengan keluarga kami. Terpujilah nama Tuhan. Demi Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu, selamat untuk menjalani aktivitas. Tetap semangat dan tetap sukacita. Tuhan beserta dan memberkati Bapak Ibu semua.